Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu kelompok mendesain pesan kampanye, akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Zahra Febrianti, kemudian ada rekan saya Safitri Aisyah Rahman, dan yang terakhir ada Salsa Bilah. Selanjutnya, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Salsa. Yang pertama, arti penting pesan kampanye. Pesan persuasif yang disampaikan komunikator dengan tujuan memberikan pengetahuan dan menambah keyakinan audiens sesuai fakta yang ada. Pesan kampanye akan membawa sasaran untuk mengikuti tujuan dari kampanye tersebut. Lalu kemudian ada ciri-ciri pesan kampanye. Agar pesan menjadi persuasif dalam kampanye, itu yang pertama adalah kredibel, yaitu pesan harus mempunyai bukti dan meyakinkan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga dapat dipercaya. Yang kedua yaitu relevan, harus relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Lalu selanjutnya yang ketiga, mudah dipahami, agar dapat tersampaikan dengan baik dan menghindari adanya penyerangan dalam kampanye. Selanjutnya adalah teori persuasi untuk desain pesan. Petty and Casiopo dalam Hutagalung 2015, ayat 115, melihat dua aspek penting yang menentukan bagaimana pesan persuasi dapat diproses oleh seseorang. Yang pertama adalah memotivasi seseorang dalam menerima pesan persuasi, dan yang kedua adalah kemampuan atau ability seseorang dalam memproses pesan persuasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah dalam merancang pesan kampanye, menurut Catlip Center dan Broom, mereka harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu ada 7 aspek. Yang pertama adalah kortesi, yaitu perhatian pada yang diajak berbicara. Yang kedua adalah concreteness, yaitu menghindari konsep yang abstrak. Selanjutnya adalah completeness, yaitu lengkap dan informasinya harus relevan. Lalu yang keempat adalah correctness, yaitu benar dan akurat. Selanjutnya ada conciseness, yaitu sederhana dan ringkas. Lalu ada clarity, yaitu jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada consideration, yaitu menimbang situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Yang selanjutnya adalah respon halayak. Nah, dapat dilihat dari sikap, kepercayaan, pengetahuan, pengaruh sosial, dan kekuatan lingkungan individu yang menjadi target kampanye. Untuk perubahan kognitif atau pemikiran kesadaran, itu akan timbul pemikiran masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Untuk perubahan afektif atau sikap dan opini, itu contohnya adalah masyarakat akan membuat suatu sikap atau opini tentang suatu objek. Selanjutnya, ada 10 tahap perencanaan kampanye menurut Gregory. Yang pertama itu ada analisis situasi. Nah, dalam perencanaan kampanye itu harus diawali dengan menentukan identifikasi masalah dahulu, yaitu dengan menganalisis situasi yang sedang terjadi. Nah, situasi tersebut bisa dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Yang kedua itu adalah menetapkan tujuan. Di tahap berikutnya, menentukan apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kampanye. Nantinya, berhasil atau gagalnya kampanye dilihat dari apakah tujuan yang sudah dibuat terpenuhi atau tidak. Selanjutnya, yaitu adalah mengenali publik. Pemilihan publik yang menjadi sasaran itu bergantung pada tujuan kampanye. Identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye dibuat dengan memilih melalui kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi psikografis, dan kondisi perilaku. Selanjutnya itu ada menentukan pesan. Diawali dari menentukan persepsi, kemudian menjelaskan pergeseran yang terjadi pada persepsi tersebut. Nah, selanjutnya mengidentifikasi unsur persuasi berdasarkan fakta yang relevan, itulah yang disampaikan sebagai pesan dalam kampanye yang dibuat. Selanjutnya itu ada strategi. Strategi itu adalah faktor pengkoordinasian utama, prinsip yang menjadi penuntun, dan pemikiran di balik program taktis suatu kampanye. Strategi itu memuat cara mencapai tujuan kampanye, termasuk di dalamnya perencanaan media yang akan digunakan dalam kampanye. Selanjutnya itu adalah taktik.
Strategi merujuk pada perencanaan kampanye secara menyeluruh, taktik mengadopsi rencana tersebut saat berada di lokasi pelaksanaan kampanye yang tentu kondisinya bisa saja berbeda dari antisipasi yang telah dipersiapkan. Untuk lebih singkatnya, taktik itu adalah cara untuk menjalankan strategi kampanye yang telah dirancang agar tetap dapat mencapai tujuan awal. Selanjutnya itu adalah skala waktu. Dalam kampanye, menyusun perkiraan waktu pelaksanaan perlu dilakukan. Ini terkait dengan strategi yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya dalam kampanye itu meliputi, pertama ada sumber daya manusia, apakah menggunakan tenaga internal atau staf konsultan. Terus apa aja sih keahlian masing-masing individu yang terlibat dan di mana sumber daya manusia ini ditempatkan. Yang kedua itu ada biaya-biaya operasional. Ini tuh mencakup dengan bagaimana perkiraan biaya yang diperlukan secara keseluruhan, kemudian dari mana biaya tersebut didapatkan, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu ada peralatan. Di dalam peralatan ini, kita harus mengidentifikasi apa aja sih yang dibutuhkan selama pelaksanaan kampanye. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu merupakan penilaian akan keberhasilan kampanye yang dilaksanakan. Nah, evaluasi ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah kampanye berlangsung. Selanjutnya ada review. Review ini dilakukan bila kampanye yang sama akan dilakukan kembali pada periode berikutnya. Nah, dalam review, siklus perencanaan kampanye itu dapat terulang kembali. Nah, tahap ini dilakukan untuk melihat efektivitas kampanye yang telah dilakukan dan perubahan apa yang perlu dirancang pada program selanjutnya agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami perihal mendesain pesan kampanye. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.